Malam di Bandung selalu punya cara untuk merayap masuk ke balik jaket kulitmu. Dinginnya bukan sekedar suhu, tapi seperti ada jemari tak kasat mata yang mengelus tengkuk. Rina, gadis berusia 20 tahun yang sedang menempuh studi di salah satu universitas negeri, menyesap kopi kalengnya sambil menatap lurus ke arah sebuah bangunan tua di Jalan Bahureksa nomor 15. Bagi sebagian besar anak muda Bandung zaman sekarang, tempat ini mungkin hanyalah bangunan kolonial yang kini telah bersalin rupa menjadi restoran modern. Namun bagi mereka yang tumbuh dengan bisikan-bisikan urban legend, alamat ini adalah rumah bagi salah satu teror paling ikonik di Kota Kembang, Ambulans Bahureksa. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kemana perginya sebuah kutukan ketika benda fisiknya sudah tidak ada lagi? Rina adalah tipe orang yang butuh bukti. Dia tahu sejarahnya. Data dari berbagai arsip digital dan penuturan warga menyebutkan bahwa ambulans tersebut adalah Mercedes-Benz Rubor tahun 1961 yang legendaris. Konon, mobil itu membawa satu keluarga Belanda yang tewas dalam kecelakaan tragis kembali ke rumah ini. Sejak malam itu, ambulans tersebut seolah menolak untuk pergi. Dikirim ke rumah sakit, dia kembali lagi. Dipindahkan ke bengkel, besok paginya dia sudah terparkir manis di halaman rumah Bahureksa, tertutup terpal lusuh yang berkibar di tiup angin malam. Bahkan film horor tahun 2008 yang dibintangi mendiang Suzana semakin mengukuhkan kengerian mobil ini di benak masyarakat. Katanya sudah dipindahkan ke Parung sejak 2016, Rin, sudah dibeli kolektor, bisik temannya tempo hari. Tapi Rina tidak percaya begitu saja, dia merasa ada yang tertinggal. Sekitar pukul 02.15 dini hari, suasana Jalan Bahureksa sangat sunyi. Pohon-pohon besar yang berjajar di sepanjang jalan seolah membentuk terowongan gelap yang menelan cahaya lampu jalan yang remang-remang. Rina melangkah mendekati pagar restoran yang kini berdiri di sana. Tidak ada mobil tua berkarat, tidak ada terpal yang melambai. Hanya ada deretan kursi kayu kosong dan aroma sisa panggangan daging dari dapur restoran yang sudah tutup. Namun saat Rina baru saja hendak berbalik, indera penciumannya menangkap sesuatu yang asing. Bukan bau sampah, bukan pula bau tanah basah. Itu adalah aroma tajam formalin yang bercampur dengan bau besi berkarat. Bau khas rumah sakit yang sudah sangat tua. Pacu jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Kenapa bau ini muncul sekarang? Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara raungan sirene yang sangat tipis. Suaranya tidak seperti sirene ambulans modern yang melengking tinggi, melainkan suara sirene manual yang berat dan parau, seolah mesinnya sedang berjuang untuk berputar. Rina mematung. Suara itu semakin mendekat, tapi jalanan di depannya tetap kosong melompong. Tidak ada lampu strobo merah biru yang memantul di dinding bangunan. Wer, wer. Suara itu kini tepat berada di depannya, tepat di titik di mana ambulans itu dulu biasa mangkal. Rina merasakan suhu udara merosot tajam. Udara yang keluar dari mulutnya membentuk uap putih. Matanya kemudian menangkap sebuah bayangan di atas aspal. Bayangan sebuah kendaraan besar yang memanjang, meskipun tidak ada benda padat yang membentuk bayangan tersebut. Lalu terdengar bunyi pintu mobil yang berat terbuka. Krit! Bunyi engsel berkarat yang dipaksa bergerak. Siapa di sana? Suara Rina gemetar. Dia teringat pada cerita penjaga rumah terdahulu yang sering melihat pintu ambulans terbuka sendiri di tengah malam. Apakah mereka, keluarga Belanda yang tewas itu, masih menunggu di dalam sana? Menunggu untuk diantarkan ke tempat yang tidak pernah mereka capai. Rina mencoba mundur tapi kakinya terasa berat seperti terbenam dalam semen. Tiba-tiba lampu depan restoran berkedip-kedip tak beraturan. Dalam satu kedipan yang sangat singkat, Rina melihatnya. Sebuah mobil ambulans putih kusam dengan logo palang merah yang sudah memudar, tampak samar-samar seperti fata morgana di tengah kabut tipis. Di balik kaca depan yang retak, ia melihat siluet sesosok pria dengan wajah yang separuhnya hancur, menatap lurus ke arahnya dengan tatapan kosong. Ketakutan yang murni menyergap Rina. Dia berbalik dan berlari sekencang mungkin menuju sepeda motornya yang diparkir beberapa puluh meter dari sana. Dia tidak berani menoleh. Dia segera menyalakan mesin dan memacu motornya membelah sunyinya Bandung, melewati jalan Banda hingga sampai ke kosannya di daerah Dipati Ukur. Sesampainya di kamar, Rina mengunci pintu rapat-rapat. Dia mencoba menenangkan diri. Itu cuma imajinasi. Fakta mengatakan ambulansnya sudah dijual ke Parung, tidak ada lagi di sini. Gumamnya pada diri sendiri mencoba mencari perlindungan di balik logika. Dia merebahkan diri di tempat tidur, mencoba memejamkan mata.
Namun saat kesunyian kamar menyelimutinya, dia mendengar sesuatu yang membuatnya membeku. Dari balik jendela kamarnya yang berada di lantai 2, terdengar suara mesin mobil tua yang sedang idling, suara mesin yang kasar dan tidak stabil. Dan kemudian, perlahan namun pasti, aroma formalin itu kembali merayap masuk melalui celah ventilasi udara. Rina memberanikan diri untuk mengintip sedikit dari balik gorden. Di bawah sana, di depan gerbang kosannya yang seharusnya terkunci rapat, terparkir sebuah kendaraan yang sangat ia kenali dari foto-foto lama. Ambulans Mercedes-Benz 1961 itu ada di sana. Lampu depannya yang kuning redup menyorot langsung ke arah jendela kamar Rina. Sirenenya berbunyi pelan sekali, seperti bisikan maut. Wer, wer. Ternyata benar apa yang dikatakan orang tua dulu. Ambulans bahu reksa tidak pernah benar-benar pergi. Dia tidak terikat pada lokasi, tidak juga terikat pada pemilik baru di Parung. Dia terikat pada siapa saja yang berani mengundangnya dengan rasa penasaran yang terlalu dalam. Dan malam ini, ambulans itu tidak datang untuk parkir. Dia datang untuk menjemput penumpang barunya. Rina menyadari satu hal yang terlambat. Misteri ini belum selesai, dan mungkin dia adalah bab selanjutnya dari legenda yang tak pernah tamat ini. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.